Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak dosen Bahasa Indonesia Bapak Sarifudin MPD. Kemudian apa kabar seluruh rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun Anda. Konten ini kita akan mengulas tentang vaksinasi COVID-19. Sekilas tentang COVID, sebagaimana yang kita ketahui terjadi beberapa tahun yang lalu, dimulai tahun 2020 sampai puncaknya ada di 2021. Meskipun di tahun 2022 sudah berkurang dampaknya, bahkan bisa dikatakan tidak begitu darurat seperti tahun 2020 dan 2021 yang lalu. Kami kutip pada laman situs unicef.org Indonesia ID Coronavirus, disampaikan bahwa pada tahun 2020 akibat COVID-19 dunia menghadapi krisis global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga terhenti, ada penutupan sekolah, pembatasan aktivitas baik ekonomi maupun aktivitas sosial, bahkan pembatasan aktivitas kerja, sehingga ini sangat berdampak terhadap dunia pendidikan, mental masyarakat, dan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan pada laman situs covid19.id, coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kita kan tadi sudah bercerita sedikit tentang COVID-19 atau coronavirus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gejala umum dari penyakit ini adalah berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 ada muncul gejala ringan dan juga ada gejala parah sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Bagi pasien yang menderita gejala parah tadi, sebenarnya juga memiliki riwayat penyakit lainnya seperti hipertensi, darah tinggi, dan penyakit jantung, sehingga menyebabkan penyakit parahnya tadi kambuh. Jadi kita bertanya-tanya, apa itu vaksinasi? Apakah perlu dilakukan vaksinasi kepada orang yang sehat yang tidak terkena COVID-19? Kemudian apakah dampaknya vaksinasi ini terhadap kesehatan kita? Jadi kami kutip dari laman situs rswandi.surabaya.go.id. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Kemudian mengapa kita perlu divaksin? Padahal kan kita pada saat itu dalam keadaan sehat, tidak terkena COVID-19. Ini pertanyaan lumrah di
masyarakat, sehingga banyak pro kontra atau hoax yang muncul mengenai vaksin ini. Karena pandemi COVID-19 sudah menjangkit di seluruh dunia tanpa kecuali negara kita Indonesia, sebagaimana kami kutip pada situs anggaran.kemenku.go.id. Ini menjelaskan bahwa mengingat pentingnya keberadaan vaksin atau vaksinasi COVID-19, negara-negara di dunia termasuk Indonesia menjadikan pemberian vaksin atau vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Poinnya adalah pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pengadaan vaksin dan melakukan vaksinasi kepada seluruh warga Indonesia. Tujuannya apa sih? Jadi di sini tujuannya sebagaimana yang kami kutip pada situs promkes kemenkes.go.id. Ini berkaitan dengan pandemi, ada 4 tujuan vaksinasi. Yang pertama, mengurangi penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kematian dan kesakitan. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Yang terakhir, melindungi masyarakat agar tetap produktif. Ini kami kutip dari situs promkes.kemkes.go.id. Jadi tujuannya sangat penting agar kita tadi dapat lebih produktif kembali di tengah pandemi COVID-19. Tambah tahu kan rekan-rekan, jadi siapa yang pernah divaksin saat COVID-19, kemudian jenis vaksin apa yang pada saat itu kita terima. Rekan-rekan yang sudah divaksin pastinya sudah memiliki sertifikat vaksinasi. Di sana dijelaskan informasi jenis vaksin yang pada saat itu kita terima. Jadi sertifikat ini boleh diunduh di situs pedulilindungi.id. Jadi bagi rekan-rekan yang kebetulan belum sempat mendownload, jadi masih punya kesempatan untuk mendownload sertifikatnya. Ini perlu loh sebagai bukti sah bahwa kita sudah menerima beberapa jenis vaksin yang diterapkan di Indonesia. Di antaranya adalah Sinovac, kemudian AstraZeneca dan Moderna, dan juga ada beberapa jenis vaksin lainnya sebagaimana diatur pada keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian. Manakah tempat kita menerima pelayanan vaksin? Jadi tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah adalah fasilitas-fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, baik rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit umum, kemudian di puskesmas, posko vaksinasi, serta di beberapa fasilitas-fasilitas umum lainnya, di mana fasilitas-fasilitas ini mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita sudah divaksin dan pada saat ini tidak lagi kita dalam darurat pandemi COVID-19, namun kita tetap menerapkan protokol kesehatan, terus menjaga pola makan kita harus terus berolahraga, kemudian menjaga kebersihan lingkungan agar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh warga negara Indonesia selalu sehat. Salam sehat, salam sukses. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.